Oke, kita akan membuat halaman seperti, coba saya contohkan. Kalau di sini, oke. Di sini ada halaman di bawah ini ya. Halaman di sini ada berapa angka? Biasanya Kamu bakso ya? halaman dulu ya, ada judul. Judul, kemudian daftar singkat, kemudian daftar singkatan kalau misalnya pakai ya. Kemudian ada abstrak, halamannya ada halaman semua ya. Sampai daftar tabel itu semuanya ada halaman. Dan daftar tabel semuanya dari atas sampai daftar tabel itu pakai Romawi. Nah, pakai Romawi. Sementara kalau sudah masuk ke bab dan subbab itu pakai angka. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, biasanya tiap kampus, tiap penomoran, tiap lembaga dan lain sebagainya itu berbeda-beda format antara penomoran. Tapi yang biasanya kita pakai kalau di Amikom itu penomoran mulai dari atas, dari halaman judul hingga daftar tabel itu Romawi. Kemudian di tiap awalan bab, ini mulai bab 1 sampai bab 5, di tiap awalan bab, kalau di kita itu biasanya awalan halaman pertama ya, halaman pertama bab, itu biasanya halamannya itu di pojok kanan atas, biasanya. Kemudian di halaman kedua dari bab tersebut baru di bawah tengah penomoran halamannya. Biasanya kalau kita seperti itu, maka yang kita akan buat kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung saja daripada lama lagi nanti. Kita buka dulu dokumennya. Saya masih pakai dokumen yang kemarin ya, makanya dari awal saya bilang dokumennya itu di-save. Setiap habis kalian buat laporan praktikum, dokumennya di-save dan akan kita lanjutkan terus-menerus sampai selesai. Oke, kita buka dulu dokumennya. Oke, ini dokumen yang saya singkirin dulu. Ini dokumen yang kita buat kemarin, hanya kemarin kita mulai dari kata pengantar. Sekarang gimana caranya kita mau nambahin halaman misalnya. Ya, sementara ini sudah halaman paling atas nih. Kalau misalnya bawah kan enak tinggal text bridge. Kalau yang atas gimana? Ya udah kita ke yang paling atas dulu. Mungkin kita ketik dulu halaman apa yang kita mau tambahkan. Kita arahkan kursor di depan kata, di depan yang paling atas pokoknya depan huruf apa namanya? Kata ini di depan kata. Kita arahkan kursor ke situ, kemudian kita enter dulu. Kemudian kita ke atas, kalau kita lihat di sini masih ada tanda panah, berarti dia itu masuk ke heading. Makanya di sini ada nih, di navigation kiri ada, kosong. Kosong kan, coba. Di sini kita normalkan dulu, jangan pakai heading. Jangan pakai heading dulu. Kita normalkan dulu, biar nanti bisa enak nulisnya. Di stylenya kita munculin dulu, samping kita normal. Pilih normal. Nah, kalau sudah normal ini fontnya default, kalian bikin halaman-halaman apa yang ada di atasnya. Misalnya halaman judul. Kemudian nanti di bawahnya kasih jeda saja ya. Halaman pernyataan. Enter 2 kali. Ada lagi halaman mungkin nggak usah pakai daftar singkatan, langsung abstrak. Baru nanti selanjutnya kata pengantar dan lain sebagainya. Ini seperti itu. Atau biasanya jangan, biar enak nggak pakai abstrak dulu. Nanti abstrak itu di bawah kata pengantar, coba ya kita bikin di bawah kata pengantar. Jadi ini ada 2 halaman yang akan saya tambahkan di atas kata pengantar, yaitu halaman judul dan halaman pernyataan. Simple saja. Ya udah, di halaman judul kita enter sekali, set, seperti kemarin kita pack bridge.
insert tag bridge, maka akan turun ke bawah. Jadi halaman pertama sudah halaman judul, halaman kedua itu untuk halaman pernyataan. Pernyataan, kita kontrol enter lagi. Oke, baru kata pengantar. Kita naikkan dulu kata pengantarnya, kita delete. Oke. Nah, di sini biasanya ada halaman judul itu nggak perlu heading. Jadi tidak terindeks di samping sini. Di indeks heading ini nggak perlu. Halaman judul. Halaman judul nanti kan formatnya seperti ini ya. Nanti tinggal disesuaikan. Kalau kalian mau tulis seperti ini ya nggak apa-apa. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Pokoknya halaman judul kan seperti ini biasanya. Kemudian di sini saya tidak mengubah apapun, tapi kalau kalian nanti mau rubah seperti halaman judul makalah misalnya kayak gitu, monggo silakan. Ini biar cepat saja, saya nggak insert halaman judul. Tapi biasanya halaman judul nggak dimasuk di indeks ya. Ini saya cuma masukkan saja seperti ini biar halamannya ada gitu. Kemudian yang kedua biasa pernyataan. Nah, pernyataan biasanya di sini baru pakai heading. Pakai heading 1. Pernyataan kita pakai ini saja kalimat random. Saya turunin dulu. Kemudian ini sudah normal, pastikan normal. Kemudian AMD 2 saja. Oke. Kalau misalnya mau dirubah normal, kita ganti Times New Roman, fontnya 12, spasinya 2. Ctrl M, Ctrl Shift. Misalnya ya seperti ini. Justify pernyataan. Nah, kemudian masuk ke kata pengantar, biasanya di bawah kata pengantar baru kita masuk ke abstrak. Di sini kita Ctrl Enter, baru kita ketikkan abstrak. Abstrak itu masuk ke heading juga. Heading 1. Nah, jadi sini pernyataan paling atas di bawah halaman, tapi halaman nggak masuk heading. Kemudian kata pengantar, ini pernyataan, kata pengantar abstrak. Di abstrak kita bikin lagi kalimat asal 3 paragraf saja, enter, blok, Times New Roman 12, 2 spasi 2, Ctrl M, Ctrl Shift, Ctrl J. Oke. Abstrak sudah ada isinya, daftar isi, kemudian daftar gambar dan lain sebagainya. Itu sudah masuk. Ya, kita close stylenya saja biar lebih luas. Ya, kita mulai dari atas dulu, halaman judul sudah ya, halaman judul. Nah, kita mulai untuk membuat halamannya dulu, satu persatu. Halaman yang Romawi tadi semua, mulai dari judul hingga daftar tabel. Pokoknya daftar-daftar yang di atas ini semuanya pakai Romawi. Caranya kita insert. Ini di tab insert di atas ya. Insert, kemudian kita pilih di tab header dan footer. Sini ya, tab header dan footer di kanan, di atas ini. Mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang nggak pakai 365, Office 2010 misalnya atau ke bawah gitu. Mungkin agak berbeda, tapi di insert pasti ada menu header dan footer. Nah, di situ kalian pilih page number. Page number, di sini ada macam-macam, mau taruh di atas atau mau taruh di bawah. Nah, kita taruh yang di bawah dulu ya. Di bawah, karena ini yang Romawi tadi, di bawah bottom of page, kita pilih bottom of page dan normal biasa yang ini. Yang kedua, plain number 2 yang di tengah.
Jadi ini di bawah tengah. Maka akan muncul mulai dari halaman judul itu akan muncul angka, entah itu defaultnya Romawi, entah itu angka biasa. Nah, ini seterusnya sebenarnya sudah muncul semua halamannya, sudah muncul semuanya. Ini muncul ya, muncul semua. Tetapi kan kita butuh penyesuaian. Misalnya penyesuaian di halaman judul itu, halaman judul paling atas, kan tidak tercantum halaman di situ. Tidak tercantum halaman. Banyak yang mengakali bahwa ini di sini terus diwarnain putih dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Ini kita rubah dulu ke Romawi. Kita rubah dulu ke Romawi dengan cara kita ketik, misalnya kita close header dan footer dulu kalau misalnya bingung ya. Untuk masuk ke header dan footer, header itu yang di atas ya. Header itu di atas dan footer itu di bawah. Footer ini yang angkanya ini berada di footer. Jadi kalau kalian mau cara cepat masuk header dan footer, kalian klik saja di halaman header atau footernya. Misalnya di footer sini ya, saya klik 2 kali. Maka di sini ada garis keterangan, di bawah itu footer, di atas itu header. Jadi ini di atas ini header, ada garis pembatasnya, dan di bawah garis pembatas ini footer, dan ini isi bodinya, isi halaman. Jadi terbagi 3 ya, header, isi halaman, dan footer. Nah, kita melakukan penyesuaian pada page number-nya. Kebetulan karena tadi kita ngasihnya di bawah semua, angkanya untuk bottom-nya, di bottom kan. Nah, kita rubah dulu ke Romawi. Kita klik sudah muncul header dan footer ini. Kita ke kiri atas, ada header, ada footer, ada page number. Sekali lagi, mungkin di tempat kalian berbeda, tapi sesuaikan saja. Berbeda dalam hal penempatan ya, tapi menu biasanya sama. Kalau penempatannya mungkin agak berbeda. Ada yang ikonnya saja yang muncul, ada yang susun 3 di sini, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti di sini ada menu page number. Ada menu page number. Kita klik, kita format page number. Sini ya, kita format page number. Diklik. Nah, di sini number formatnya ada angka 1, 2, 3, ada min 1, min 2, min 3, ABC, Romawi, dan lain sebagainya. Kita pilih yang Romawi dulu. Ini ya, I kecil, yang pokoknya yang huruf Romawi kecil ini. Kita pilih, kita langsung nggak apa-apa saja nih, continuous from previous section, default, yang jelas yang kita ganti ini saja. Kemudian kita oke. Nah, semuanya akan terganti. Pakai Romawi. Ini juga Romawi, ini juga Romawi. Tapi sayangnya semuanya juga ikut Romawi, termasuk pendahuluan Romawi. Bab 2 Romawi juga, termasuk Romawi. Tapi kita custom dari atas dulu. Makanya kita ke halaman judul lagi tadi. Nah, di halaman judul ini sudah Romawi, kita klik 2 kali lagi buat masuk ke menu header footer. Kan sudah Romawi. Dan halaman judul tidak ada halamannya, ingat ya. Di lembar sampul itu tidak akan tertulis halaman. Bagaimana caranya? Jadi kita hilangkan ini bukan dihapus, tetapi kita klik di atas ini, different first page. Buat munculin ini ada di menu header dan footer. Buat masuk ke header dan footer, ingat ya, buat masuk ke header dan footer, klik 2 kali di header atau footer. Set, klik 2 kali, maka muncul menu header dan footer. Di sini muncul menu option, different first page. Kalian klik, maka di sini hilang. Dia fungsinya untuk menghilangkan halaman tulisan ya, menghilangkan tulisan halaman pada tiap-tiap section yang ada. Ini kan halaman pertama di section 1 nih. Di section 1. First page footer, dan di sini page kedua lah hitungannya kan kayak gitu. Dia akan menghilangkan yang pertama kalau kita klik different first page, tapi di halaman kedua tetap muncul Romawi 2. Halaman pertamanya tidak muncul. Oke ya, dengan mengklik different first page. Oke, setelah itu kita close menu header dan footernya. Di sini close header dan footer.
Kita lihat lagi, kita sesuaikan lagi. Pernyataan di sini sudah Romawi 2, kata pengantar Romawi 3, dan seterusnya. Daftar, gambar, tabel, dan lain sebagainya juga sudah sesuai. Sampai habis daftar-daftaran situ, sampai habis ini kayaknya ada paragrafnya sarang. Saya hapus aja sih. Paragrafnya sarang. Daftar tabel, langsung ke bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 pendahuluan di sini masih pakai Romawi kan di sini. Nah, kita lakukan lagi beberapa penyesuaian. Misalnya, kita pokoknya ke bab 1. Jadi kita bagi secara keseluruhan satu dokumen ini hanya terbagi menjadi satu section, satu bagian lah. Bahasa Indonesia satu bagian, satu section. Dari atas, dari judul sampai terakhir itu satu section. Nah, kita bagi menjadi beberapa section, biar nanti bisa kita lakukan penyesuaian. Oke, caranya dari tujuannya dulu, kita pengen biar halaman pertama di bawah. Biasanya kan kalau dokumen tesis skripsi di Amikom, halaman pertama tiap bab ya, bab 1, bab 2, halaman pertama untuk tiap bab itu halamannya di bawah. Iya, page number-nya di bawah. Halaman berikutnya, halaman kedua seterusnya, tiap bab itu halamannya di pojok kanan atas. Ingat ya, dalam dokumen tesis, skripsi, dan lain sebagainya, tiap bab, halaman pertama dari tiap bab 1, bab 2, bab 3, tiap halaman pertamanya itu, page number-nya itu, halaman page number-nya itu di bawah. Sementara untuk selanjutnya, halaman selanjutnya dari tiap bab itu normalnya di pojok kanan atas. Nah, caranya gimana untuk menyesuaikan itu? Pertama, kita buat jadi 2 section dulu. Tadi kan satu dokumen itu satu section. Kita buat jadi 2 section dulu. Caranya, kalian klik di depan huruf B dari bab 1. Di depan huruf B, kalian klik, arahkan kursor ke sana. Kemudian kalian di layout, kalian klik yang layout. Desain layout ada juga yang di sana. Pokoknya ada layoutnya lah. Tiap menu kayaknya beda. Di sini kalian ke layout, kemudian kalian cari page setup. Di sini ada halaman page setup, menu page setup. Kalian klik yang bricks. Kalian klik yang bricks. Menu bricks nanti akan muncul. Ingat ya, yang di layout ya, bukan di insert ya. Di layout kalian klik menu bricks, kemudian kalian klik next page. Saya ulang ya. Kalian arahkan dulu ke bab 1, di depan huruf B. Kemudian ini untuk membedakan sectionnya ya, bagi section. Di depan huruf B, kemudian kalian klik layout di atas sini, apapun bahasanya pokoknya ada layout, karena tiap versi Office itu berbeda. Kemudian kalian cari di menu page setup, ini, kalian klik yang bricks, kemudian kalian klik yang next page. Nah, dia sudah agak turun sedikit gitu, next page. Ini untuk membedakan antara section, membagi antara section 1 dan section 2. Yang tadinya satu dokumen itu hanya satu section, kita bagi menjadi 2. Kita lihat, kalau misalnya kita klik yang header footer-nya tadi, kita klik yang di header aja ya. Klik 2 kali di sini. Nah, di sini ada tulisan, kalau di atasnya di halaman apa ini? Daftar tabel. Itu ada footer section 1. Nah, di sini ada yang nulis lagi first page header section 2. Berarti dokumen kalian sudah terbagi 2 section. Di mana section pertama yaitu dari halaman judul hingga daftar tabel. Itu section pertama. Dan section kedua halaman bab 1 pendahuluan hingga terakhir. Jadi sini first page header section 2. Sudah kebagi ya, sudah kebagi. Default, secara default nanti di sini tidak ada halamannya. Di sini tidak tertulis halaman yang di bawah sini itu hilang, yang di bawah.
Untuk halaman pertama saja, halaman pertama dari bab 1, itu pasti akan hilang. Jadi nggak ada di atas, nggak ada di bawah. Tadi kan ada Romawi di sini ya. Itu pasti akan hilang begitu kita next page tadi. Tapi nanti di halaman 2 dia muncul lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi kita sudah menentukan untuk tiap halaman pertama dari tiap section itu halaman apa namanya? Bukan halaman. Page number-nya itu hilang pakai menu different page per page ini. Tadi kan kita pakai menu ini ya, makanya di tiap section awal dari halaman itu dia hilang. Tapi tetap dihitung ya. Hilang menunya tapi tetap dihitung. Nah, ini kita pisahkan dulu antara biar nanti tiap header dan footer tiap section ini terpisah dari section sebelumnya. Caranya kita klik dulu di header 1 nih. Header yang section 2 ya, header section 2. Di sini kan ada tulisan same as previous. Berarti dia nge-link ke atas sama dengan yang di atas menunya. Nah, ini kita hapus dulu biar section 2 tidak ngikut di section 1. Jadi halaman bab pertama, halaman bab 1 kita hilangkan dulu biar nggak nge-link. Caranya kita klik yang link to previous. Di sini kan link to previous-nya aktif. Kalau kita lepas ini aktif ya. Kita unlink dulu, kita nonaktifin dulu. Kita unlink dulu, kita klik link to previous. Sampai di sini hilang, same to previous di sini hilang. Hilang ya, sudah. Ini di header. Kemudian kita ke footer dari bab 1. Kita ke footer, di sini masih ada same as previous. Kita hilangkan juga link to previous-nya. Oke ya, hilang. Kita ke halaman kedua dari bab 1. Set, kita ke header dari halaman 2 bab 1. Di sini masih ada same as previous, kita hilangkan juga link to previous-nya. Set, hilang. Kita ke footer dari halaman 2 bab 1, halaman 2 bab 1. Ya, halaman 2 ya, halaman 2 bab 1. Di sini masih same as previous, kita hilangkan juga. Set. Kita hilangkan di menu link to previous-nya. Oke ya, kemudian di sininya kita hapus. Jadi semua hilang halamannya, hilang. Bab 2-nya hilang juga, semua halamannya hilang. Kita hilangkan dulu. Jadi yang perlu di custom di section 2 ini adalah header dari bab 1, halaman pertama. Kita hilangkan tadi link to previous-nya. Kemudian footer dari halaman 1 bab 1. Sini. Kemudian header lagi dari halaman 2 bab 1. Ini sudah masuk halaman 2 kan. Kemudian footer dari halaman 2 bab 1. Kemudian kita hapus halamannya tadi di bawah. Oke, sampai di sini. Perlu diulang? Paham? Nanti kalau misalnya belum paham bisa diulang nanti ya, karena ini saya record. Oke, sampai di sini menu halaman nanti akan hilang semua yang di ini, yang di halaman bab. Tapi tidak dengan di halaman daftar tabel. Fungsinya tadi kita next page untuk membuat 2 section, biar kalau misalnya kita hapus halaman di sini, yang di atas nggak ikut kehapus. Yang di section 1 tadi nggak ikut kehapus. Kita hapus halaman di section 2, section 1-nya nggak ikut kehapus. Karena kita sudah link to previous ini. Oke. Sekarang kita close header dan footer, kita pastikan lagi sudah tidak ada halaman, semuanya tidak ada. Oke, kita sekarang ke bab 1 lagi, kita arahin lagi ke bab 1. Bab 1 pendahuluan. Nah, kita sekarang set halamannya menjadi nomor. Kalau tadi di atas ini kan masih Romawi ya.
Kita mau set halamannya menjadi nomor. Caranya kita ke halaman 2 bab 1. Bukan halaman 1 bab 1 ya. Kita ke halaman 2 bab 1 dulu. Kita ke halaman 2-nya dulu. Ini halaman 1, ini halaman 2-nya. Ya, ini halaman 2-nya. Kita klik 2 kali di footer, di header. Kita klik 2 kali di header halaman 2 bab 1. Jangan ke halaman 1 ya, ke halaman 2 bab 1. Header section 2. Nah, seperti tadi yang saya bilang, untuk dokumen skripsi di Amikom, untuk halaman kedua dari tiap-tiap bab, itu halaman kedua, ketiga, dan seterusnya dari tiap-tiap bab, itu page number-nya di pojok kanan atas. Pojok kanan atas. Maka kita sekarang sudah masuk ke header dari halaman 2, bab 1. Kemudian kita klik page number ini. Page number, kita klik page number, kemudian kita klik top of page. Karena kita mau di atas ya, halamannya kita mau di atas. Top of page, kemudian kita kasih yang nomor 3, yang halamannya di pojok kanan atas. Kalau nomor 1 pojok kiri atas, yang nomor 2 ini tengah, yang nomor 3 ini pojok kanan atas. Oke, kita pilih yang atas. Masih Romawi ya, sabar. Kemudian di sini masih Romawi, nanti itu terakhir kita urus. Kemudian kita ke footer. Kita ke footer dari halaman 1, bab 1. Ini sudah header halaman 2 bab 1. Sekarang kita ke footer halaman 1 bab 1. Halaman pertama di bab 1 ya. Kita ke situ. Tadi halaman 2 dari bab 1, kita sekarang ke footer dari halaman 1 bab 1. Oke, karena tiap awal dari bab itu kan page number-nya itu di tengah bawah. Makanya di sini kita page number lagi. Kemudian kita bottom of page. Kemudian nomor biasa yang nomor 2 ini. Jadi saya ulang, tadi kita berada di header dari halaman 2 bab 1, kita sudah tentukan bahwa halaman 2 bab 1 sampai seterusnya, pokoknya halaman kedua sampai ke seterusnya itu menu page number-nya itu di atas. Sementara untuk halaman pertama dari tiap-tiap bab itu page number-nya itu di tengah bawah. Oleh karena itu kita ke halaman 1 bab 1, kita klik 2 kali di footer-nya, klik 2 kali buat masuk sini ya. Di footer-nya, menu footer. Nah, kemudian kita page number, kemudian bottom of page. Pilih bottom of page, kemudian pilih yang nomor 2, yang di tengah. Maka dia munculnya di bawah, bukan di atas. Dia munculnya di bawah, kita lihat lagi, dia tidak muncul di halaman 2. Karena memang dia hanya di halaman 1, halaman pertama. Oke, sudah muncul seperti ini, kita rubah ke angka. Kita rubah ke angka, caranya, ini masih Romawi ya, caranya kita page number, kemudian format page number, kita ubah number formatnya menjadi 1, 2, 3. Ya, menjadi 1, 2, 3, kita oke. Jangan oke dulu. Karena halaman 1 itu kan nanti kalau misalnya kita oke seperti ini, itu kan dia tetap halaman 1 bab 1, harusnya halaman 1, itu dia jadi halaman 9 karena mengikuti yang atas. Mengikuti dari halaman yang atas. Nah, kita reset dulu. Kita reset. Tadi page number, format page number, kita ini jangan continuous from previous section, tapi kita start at 1. Maka dia halaman 1 nanti menjadi nomor 1. Kita close header dan footer, kita pastikan lagi halaman 1 bab 1. Ini menu angkanya itu di bawah tengah. Halaman kedua di atas pojok kanan atas.
Coba kita lihat di bab 2. Nah, belum ya. Bab 2 masih dia mengikuti dari yang atas. Karena yang kita set first page-nya doang. First page, tadi kita set first page dari tiap-tiap section, itu halamannya di bawah. Sementara halaman selanjutnya di pojok kanan atas. Maka bab 2 kan dia masih terhitung sebagai section 2. Kalau kita klik 2 kali di header-nya, di sini, di bab 2, dia kan header section 2. Ngasih dia mengikuti section 2 ya. Dia mengikuti section 2. Kayak kita close header dan footer lagi. Bagaimana caranya biar dia ke bawah mengikuti format yang sudah ada di bab 1? Gampang. Kita klik dulu di sini, di bab 2, di depan huruf B. Ingat ya, depan huruf B. Sama seperti tadi, kita layout. Kita klik layout, bricks, kemudian next page untuk membuat section ketiga. Next page. Nah, hilang di atas ini, dia pindah ke bawah sesuai dengan format dari bab 1. Jadi tiap halaman, nanti kita setting seperti itu. Tiap awal halaman dari bab, kita bikin section baru. Jadi kita bisa bagi section pertama dari judul sampai daftar tabel, section kedua dari bab 1 sampai terakhir bab 1, dan sampai tujuan penelitian. Section ketiga itu bab 2, section keempat itu bab 3, section kelima itu bab 4, section keenam itu bab 5. Jadi kita buat tiap bab itu satu section. Bab 2. Sekarang kita lihat bab 2, halaman pertamanya dia di bawah, halaman berikutnya dia di pojok kanan atas. Halaman 3, halaman 4, dan seterusnya. Bab 2. Ya. Nah, ini dia kan kembali nomor 1 nih. Dia kembali nomor 1. Harusnya kan kalau mengikuti dari bab 1, dia harusnya, ini bab 1 halaman 2. Bab 2 harusnya halaman 3 dong. Dia kembali ke halaman 1. Karena tadi kita buat section baru. Dibuat section baru, maka dari itu nanti dia halamannya kembali ke awal. Bagaimana caranya biar dia meneruskan? Gampang, kita ke sini lagi, ke halaman 1 bab 2. Kita klik 2 kali di footernya. Nah, kita klik 2 kali di footernya. Kemudian di sini kita klik yang page number-nya ini. Page number, kemudian format page number, kemudian kita continuous from previous section. Dia melanjutkan dari section berikutnya, yaitu section 2. Section 2 itu adalah bab 1 tadi. Oke, maka dia lanjut ke halaman 3. Oke, kita close header dan footer, halaman 3. Selanjutnya halaman 4, di atas semua ya, halaman 5, bab 2, semuanya di atas. Kita ke bab 3. Semuanya kayak sama. Nah, kita ke bab 3. Bab 3, metode penelitian. Masih sudah lanjut, tapi dia di atas. Bukan di bawah untuk halaman pertama ya. Halaman pertama di bab 3 itu dia di atas. Halaman harusnya kan di bawah. Sama caranya tadi, kita ke depan huruf B di bab 3, arahkan ke situ kursornya. Kemudian kita layout, klik layout, bricks, kemudian next page. Dia pindah ke bawah. Dia pindah ke bawah. Tadi halaman 7, kemudian dia lanjutkan lagi halaman 8 dan seterusnya. 8, 9, 10, dan seterusnya. Oke, kita ke bab 4. Nah, dia di pojok kanan atas lagi. Kita pindahkan lagi caranya dengan membuat section baru. Arahkan lagi kursor depan huruf B di bab 4, layout, bricks, next page. Kemudian dia pindah lagi ke bawah. Dia pindah halaman kedua dari tiap bab itu udah pindah di pojok kanan atas dan seterusnya. Kita ke bab 5 lagi. Masih di atas, sama kayak tadi, di sebelum huruf B, kita layout, bricks, next page.
Ya, sini halaman pertama dia halamannya di bawah, kemudian halaman selanjutnya dia di pojok kanan atas. Jadi kalau kita lihat di sini ada 6 section. 6 section di mana section pertama itu dari judul hingga daftar tabel, section kedua itu bab 1, section ketiga bab 2, section keempat itu bab 3, section kelima itu bab 4, dan section keenam itu bab 5. Nah, kalau sudah seperti ini, semua halaman sudah ada page number-nya, nomor halamannya. Sudah ada, kemudian berarti sekarang tinggal kita update, karena tadi kita sudah menambahkan judul, sudah menambahkan pernyataan, kata pengantar, abstrak. Nah, berarti sekarang kita update daftar isinya. Kita update, seperti biasa, daftar isi, kita klik kanan, update field, update entire table, kemudian oke. Nah, semuanya terupdate, mulai dari kata pernyataan, Romawi 2, kata pengantar Romawi 3, dan seterusnya. Halaman bab pendahuluan 1, 2, dan seterusnya. Oke, di sini juga daftar gambarnya. Ntar ini azan lohor, saya break dulu kurang lebih 5 menit, hingga azan selesai baru kita lanjut. Oke, kita break azan dulu. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah update daftar isi. Sekarang kita update daftar gambar, otomatis halamannya juga sudah berubah ya. Seperti yang kemarin, kita update satu persatu sesuai bab. Kalau daftar gambar dan tabel, kita update entire table. Update entire table. Klik kanan, update, field, entire table. Kemudian kita arahkan kursor ke sini, delete, arahkan kursor, delete. Begitu juga dengan daftar tabel. Sini kita klik kanan, update view, entire table. Klik kanan, update view, entire table. Klik kanan, update view, entire table. Kemudian kita arahkan ke belakang sini, klik del, kemudian kita arahkan klik del. Oke, semua sudah terupdate. Jadi di sini nanti kalau di laporan praktikumnya kalian mau kasih judul juga biar keren, enggak apa-apa. Kasih cari-cari makalah-makalah Amikom ya. Cari biar bisa taruh di halaman pertama. Kemudian kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1 semuanya sudah ada halamannya. Ingat ya, tiap awal halaman dari setiap bab, awal halaman dari tiap bab itu page number-nya di bawah. Kemudian halaman kedua dan seterusnya dari tiap bab itu di pojok kanan atas.
Begitu juga bab 2, tiap awal halaman itu di bawah, halaman kedua dan seterusnya dari tiap bab itu di pojok kanan atas. Oke. Sampai sini paham? Saya save dulu. Oke, semoga paham. Nanti tinggal seperti biasa nunggu recordnya ke convert dulu. Setelah saya record ini nanti ke convert. Setelah itu baru saya upload, baru saya masukkan ke assignment-nya untuk kalian bikinkan laporan praktikumnya sebagai bukti bahwa kalian benar-benar juga bukan hanya menyimak tetapi melakukan sendiri di praktikumnya. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, semoga paham ya. Semoga paham, jangan lupa dokumennya jangan dihapus, harus di-save biar nanti kita akan melanjutkan lagi besok dan sampai minggu depan. Oke. Seperti biasa, nanti setelah saya tutup pertemuannya, kalian bisa presensi seperti pertemuan-pertemuan berikutnya. Tidak usah dijelaskan karena teman-teman juga sudah pada tahu. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Nanti deadline-nya seperti biasa ya, untuk Kombis 1 itu hari Jumat, untuk Kombis 2 nanti hari Minggu. Oke. Nanti tinggal nunggu assignment-nya, nanti bakal aja notif kurang lebih nanti sebelum jam 1, insya Allah sudah saya upload atau paling lambat itu 1:30. Oke ya, terima kasih.